Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan kembali berbagi ilmu ulumul hadis tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan ingkar sunnah. Yang pertama kita bahas adalah dalil atau argumentasi kehujahan sunnah. Yang pertama adalah pengertian hujah. Apa sih itu hujah? Hujah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 1300 hadis baik matan, sanad maupun perihal perawi seperti keadilan, catatan, dan biografinya. Kata kerja berhujah diartikan sebagai memberi alasan atau memberi argumentasi yang valid dari muhaddisin yang adil dan tidak memiliki cacat, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalil naqli dan dalil tentang kehujahan sunnah Nabi. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalil yang kedua adalah dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud tentang percakapan Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal. Rasulullah berkata kepada Mu'az, "Bagaimana engkau memutuskan suatu persoalan yang dihadapkan kepada engkau?" Mu'az menjawab, "Aku memutuskan berdasarkan kitab Allah. Jika tidak diperoleh dalam kitab Allah, maka aku putuskan berdasarkan sunnah Nabi. Jika aku tidak menemukannya, maka aku putuskan berdasarkan ijtihadku dengan mengambil pendapatku dan aku tidak memperremehkan persoalan tersebut." Lalu Rasulullah SAW mengusapkan dada Mu'az bin Jabal seraya berkata, "Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan taufik kepada utusan Allah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah SAW." Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-taqrir atau menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi memperkuat dan memperkokoh hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menetapkan hukum puasa dan hadis menguatkan kewajiban tersebut. Yang kedua, bayan at-tafsir atau merinci hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini, hadis berfungsi memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyid atau persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, dan memberikan tahsis atau penentuan khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Contoh ayat Al-Quran yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli, pernikahan, kisos, hudud, dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran tentang masalah tersebut masih bersifat mujmal, baik cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, ataupun halangan-halangannya. Hadis dalam konteks ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama menafsirkan serta merinci ayat-ayat yang masih bersifat mujmal. Yang kedua, memberikan batasan atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Yang ketiga, mengkhususkan atau tahsis ayat-ayat yang masih bersifat umum. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah bayan at-tashri' atau hadis menetapkan hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis berperan menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran, seperti Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sukot atau sya, kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, baik laki-laki atau perempuan. Hadis yang termasuk bayan at-tashri' ini wajib diamalkan sebagaimana halnya dengan hadis-hadis lainnya. Selanjutnya ingkar sunnah. Ingkar sunnah disebut juga ingkar al-sunnah, rafdu al-sunnah, rad al-sunnah, rad al-akbar yang memiliki arti pengingkaran sunnah. Ingkar sunnah merupakan suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih baik secara totalitas mutawatir dan ahad atau sebagian tanpa
ada alasan yang dapat diterima oleh para ulama. Jadi, ingkar sunnah adalah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang tidak atau enggan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Ada juga menyebut ingkar sunnah dengan mungkir sunnah. Jadi, ingkar sunnah adalah kelompok dari kalangan umat Islam yang menolak otoritas dan kebenaran sunnah sebagai hukum dan sumber ajaran Islam. Tipologi. Ada 4 tipologi dalam ingkar sunnah. Yang pertama, tipologi ideal totalistik. Tipologi ini memandang bahwa Nabi adalah teladan sepenuhnya dalam setiap aspek secara mendetail, baik persoalan keagamaan maupun persoalan keduniawian. Yang kedua adalah tipologi ideal restriktivistik. Tipologi ini juga memandang Rasulullah sebagai teladan, tetapi tidak bersifat totalitas. Dalam pengertian ini, maka hadis atau sunnah sebagai rujukan keteladanan Nabi dipahami memiliki batasan-batasan dalam mengikat kaum muslim. Yang ketiga, tipologi ideal generalistik. Tipologi ini memandang Nabi sebagai teladan, tetapi tidak dalam detail perilaku beliau. Dan yang terakhir adalah tipologi paradigmatik. Tipologi ini memandang Nabi sebagai perantara dan paradigma. Dalam pengertian ini, Nabi tidak memiliki otoritas tersendiri di samping Al-Quran berkaitan dengan penjelasan syariat. Selanjutnya adalah dalil atau argumen tentang kehujahan ingkar sunnah. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa harus memerlukan penjelasan dari hadis. Yang ketiga, dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran karena terpecah-pecah. Dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Karena hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Karena hadis Nabi lahir setelah lama Nabi wafat, yakni pada masa tabi'in dan at-taba tabi'in, yakni sekitar 40-50 tahun setelah Nabi wafat. Dan hadis yang terhimpun dalam Sahih Bukhari dan Muslim merupakan hadis palsu. Di samping itu, banyak matan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun logika. Dan yang terakhir, menurut Dr. Taufik Siddiqi, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat, sehingga dimungkinkan ada perusuhan dan permainan hadis pada masa pencatatannya. Ya, mungkin itu demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.